Saya seorang ikhwan. Kalau laki-laki ikhwan, kalau perempuan akhwat. Dalam Islam jenis kelamin cuma ada dua, ikhwan dan akhwat. Tak ada wanwat, tak ada. Ikhwan dan akhwat. Saya ikhwan, berarti laki-laki. Saya ingin nikah, alhamdulillah. Cuma calon mertua saya minta resepsi. Bagus. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Tangannya kuning-kuning bekas minyak za'faran. Minyak za'faran dipakai ketika orang nikah. Nabi nanya, Abdurrahman bin Auf, iya, itu tanganmu kuning-kuning. Iya. Kamu nikah? Iya. Aulim walau bisatin, potonglah kambing. Kenapa enggak buat resepsi? Calon mertua minta resepsi, bagus, tapi harus megah. Wa na'udzubillah. Aulim walau bisatin, buatlah kenduri walaupun hanya motong seekor kambing. Seekor kambing di Arab itu artinya ngundang 10 orang. Karena di Arab itu kalau kambing 1 ekor itu 10 orang. Artinya buatlah kenduri, walimah, resepsi walaupun yang diundang hanya 10 orang, 1 ekor kambing. Karena di sana motong kambingnya. Di sana Mesir motong ayam itu cuma 2 kali potong. 1, 2, 1, 2. Ayam paling kecil 1/4. Bukan 1/4, kita dimutilasi. Hancur. Makanya orang Arab kalau makan tempat kita lihat, ini kena Hiroshima Nagasaki. Wahai ibu-ibu yang berada di bawah, saya minta malam tahun baru hijrah ini hanya 1 permintaanku, Bu, turunkan harga mahar. Takbir, takbir. Ketahuan tak bermodal. Yang penting anakmu menikah dengan laki-laki yang soleh-soleh ini, soleh. Aku bersaksi di hadapan Allah bahwa yang ada di hadapanku ini adalah pemuda yang soleh. Mereka sudah mau datang ke masjid, sholat berjamaah, meninggalkan segala macam aktivitas malam ini. Tiba-tiba datang dia meminang anak gadismu dengan cara yang baik. Bapak, saya mau hubungan ini tidak hanya sekedar pertemanan, tapi ingin lebih dekat, mau minang. Apa yang tidak datang-datang sini? Naik apa tadi kemari? Naik Grab, Pak. Pulang. Iyakunu fuqara. Kalau yang datang itu miskin, susah, yughnihimullah. Ada rezeki sendiri, ada rezeki berdua, ada rezeki bertiga, digabungkan Allah rezeki, dibukakannya pintu-pintu rezeki. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang meminang anak gadismu laki-laki, dinahu, agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu. Kalau kebetulan kau kaya, mobilmu mewah, duitmu banyak, katakan kepada dia, kau jaga anakku baik-baik, masalah urusan belanja ku tanggung dulu beberapa bulan, tapi jangan lama-lama kali. Sementara Allah bukakan pintu rezeki untukmu. Tapi kalau kau macam-macam sama anakku, ku habisi kau nanti. Cuman saya baru nabung, Pak Ustadz. Saya mau terus apa gimana, apa mundur, Pak Ustaz? Pantang mundur, lanjutkan. Jangan mundur, jangan mundur, setapak pun kau jangan mundur. Allah bersamamu. Minjam uang, Pak Ustaz? Enggak ada. Ustaz, saya mau nanya, jika ibu saya menikah lagi dengan laki-laki lain, ayahnya udah meninggal, sekarang dia tinggal sama ibunya, ibunya mau nikah lagi, kira-kira begitu, apakah saya harus menghormati dan menyayangi bapak baru saya seperti bapak kandung saya, sedangkan kakak-kakak saya melarang saya untuk mendekatinya? Di mana letak salahnya? Bapakmu yang baru itu rajin sholat berjamaah ke Jami' Al-Abrar,
dia mendengarkan ceramah Ustadz Somad, dan dia pula orang yang baik, sopan santun, kau tidak suka hanya karena dia bukan bapakmu, itu takdir Allah, itu ketetapan Allah. Kenapa engkau tidak ridho menerimanya? Kecuali bapakmu yang baru itu sakau, pengedar narkoba, itu pun kau tak boleh benci, kau tetap baik sama dia. Tenang ya Pak, tenang, kau pergi lapor ke BNN. Ini banyak sekarang anak-anak yang keliru. Setelah bapaknya meninggal, ibunya dibiarkannya sendiri, padahal ibunya perlu nafkah, perlu kasih sayang. Maka sampaikan kepada dia, Mama, kalau mau menikah lagi, menikahlah, biar kami susun tim fit and proper test. Begitu, masukkan saya tim, nanti saya seleksi ayah kalian. Begitu juga sebaliknya, ibu kalian meninggal, ayah kalian sebatang kara, jangan kalian biarkan dia sendiri. Dia perlu ada yang memasak, ada yang merawat, ada yang menjaga dia. Bukan sekedar cuci, laundry banyak. Kalau sekedar makan, rumah makan, restoran banyak, tapi dia perlu kasih sayang. Ini ada orang bapaknya ada sendiri, emaknya meninggal, dia kasih tahu, Papa, kalau mau pergi ke Surabaya, kakak ada. Kalau mau pergi ke Singapura, adik ada. Kalau mau ke Jakarta, saya ada. Kemana Papa terbang, tak usah pikirkan. Kata bapaknya, kalian kemana aku terbang aja yang kalian pikirkan, kemana aku hinggap tak kalian pikirkan. Saya ingin nanya, saya punya saudara, di saat orang tua kami belum meninggal, sudah meninggalkan wasiat dalam warisan. Tapi sekarang setelah orang tua kami meninggal, saudara kami itu serakah, atau bisa dibilang ingin menguasai warisan yang telah diwariskan kepada saya. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang kejadian ini? Lapor ke pengadilan agama. Di sana ada jurusita, di sana ada formulirnya. Nama yang meninggal isi, ahli waris isi, sebutkan semua ahli waris, lalu serahkan ke pengadilan. Nanti keluar, ini dapat sekian, istri dapat 1/8, karena ada anak dapat 1/4, anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Dulu ada wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta, maka tunjukkan sama dia, bang, kakak, brother, nih jatah saya. Kalau kau macam-macam, ku jebloskan kau ke penjara. Tentu tidak kasar begitu, lembut. Abang, kau dari rahim yang sama dengan aku tak ingin menganiayamu. Aku buat laporan ini bukan karena aku dengki dan marah, tapi karena aku tak ingin kau makan haram. Keras sekali Pak Ustaz. Aku tak ingin kau makan haram. Kalau ada kalian menuntut adik, abang, kakak, itu bukan berarti zalim, tapi menjaga dia, anaknya dan istrinya supaya jangan sampai makan haram. Bayangkan ini kalau didiamkan, dikuasainya harta warisan, tanah dikuasainya, kebun dikuasainya, angkot dikuasainya, makan haram dia, anaknya, cucunya, istrinya. Maka selamatkan saudara ini dengan cara menegakkan hukum warisan ke kantor pengadilan agama. Ada jurusita, disita nanti itu. Saya sudah setahun hijrah. Lalu belum lama ini saya bertemu kembali dan dengan mantan yang dulu pernah saya kenal. Berarti CLBK, cucian lama belum kering. Anak-anak ketawa macam paham aja. Dan saya melakukan maksiat, astagfirullah. Dulu saat ini saya berusaha untuk kembali meningkatkan iman saya, tapi rasanya sangat berat ujiannya. Apakah saya termasuk munafik Pak Ustadz? Kau terjerumus dalam dosa, maka yang pertama dilakukan adalah taubat nasuha, mandi taubat, sholat sunat taubat, habis itu istighfar. Namin muslimin yudhinibu dzamban, kalau ada orang silap, khilaf, salah, terjerumus dalam dosa, summa yatatahhar, mandi taubat, summa yusalli rak'ataini, salat sunat taubat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah.
astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Setelah sholat istighfar, lalu kemudian buka HP, cari nama dia, delete, update status, mohon maaf untuk sementara kita tak usah jumpa dulu setan. Inna syaitana lakum aduun, setan itu musuh bagi kamu, fattakhidhuhu aduwa, jadikan dia sebagai musuh. Setan tidak pernah ngajak selingkuh. Pernah tak setan ngajak ayo selingkuh? Enggak. Setan mengajak dari langkah pertama, tukar nomor, kirim WA, ASL please. La tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan punya trik, punya tipuan-tipuan. Oleh sebab itu jaga. Adapun engkau, supaya jangan lagi kembali ke mantan, supaya cepatlah cari perempuan solehah, mudah-mudahan menikah tahun ini. Tanggal nggak penting, yang penting tahun. Karena banyak juga orang, kapan nikah? Bulan Mei Ustaz. Tanggalnya tahunnya pun nggak pasti Pak Ustaz. Sebelum berakhir 2019, mudah-mudahan yang sudah mau nikah menikah. Azam, tekad kuat, nikah, istikharah. Kamu kenapa belum juga nikah? Calon saya 2 Pak Ustaz. Sudah istikharah? Sudah Pak Ustaz. Terus mana yang kelihatan? Dua-duanya. Berarti belum putus istikharahnya. Kalau udah istikharah putus, tinggal 1. Yang lain itu tereliminasi. Apa hukum orang suka zina, mabuk, tapi suka sholat? Man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya'i wal munkar. Siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, falam yazdad illa bu'dan, maka dia bukan makin dekat pada Allah, tapi makin jauh. Oleh sebab itu kita mesti menjauhkan dari segala perbuatan ini. Tinggalkan, buat komunitas pemuda hijrah, masyarakat remaja Masjid Jami Al-Abrar, berteman dengan orang-orang baik, ikut maulid, ikut pengajian, jangan lagi terjerumus pada perbuatan ini. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki dan keberkahan. Bagaimana cara agar hijrah kita istiqomah? Pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati, wal iqraru bil lisani, diucapkan dengan lidah, astagfirullah, wal amalu bil arkani, diamalkan dengan anggota tubuh, rajin sholat, rajin pengajian. Tapi saya Pak Ustadz masih tetap teringat-ingat, terbayang-bayang sama mantan. Hilangkan nomornya. Hadiah-hadiah yang dia kasih dulu dalam bentuk gelang, cincin, rantai, anting, buang semuanya. Karena kalau itu masih dilihat, teringat, terbayang, buang. Dulu dia kasih ada sendal Pak Ustadz, buang, ganti sendal baru. Dulu dia nggak ada ngasih duit Pak Ustadz, jangan. Tempat-tempat yang pernah dikunjungi bersama, kebun, mal, hindari. Segala yang mengingatkan dia, minta pada Allah, ya Allah, lumpuhkan otakku agar tidak mengingat dia kembali. Na'udzubillah, lumpuh betulan. Hilang semua hafalan-hafalan Quran. Supaya hanya berzikir, walladzina idza fa'alu fa'ishatan, kalau ada terlintas di pikiran macam-macam, au zalamu anfusahum, kalau dia menganiaya dirinya, zakarullah, istighfar. Jadi yang pertama, taubat nasuha dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang kedua, menggabungkan diri dengan komunitas hijrah. Bapak-bapak yang sudah hijrah, komunitas. Anak-anak muda yang hijrah, komunitas. Anak-anak belum ada dosa lagi. Kalian belum ada dosa, belum akil balik. Nah, kalau mau ribut, ributlah sekarang. Gabungkan diri, karena ini lemah. Satu pohon kayu di tengah hutan, datang angin kencang, patah. Dengan angin puting beliung, tercabut.
Tapi kalau dia di tengah kayu-kayu lain, angin kencang dia slow. Datang angin kencang, dia slow aja. Kenapa? Yang pinggir-pinggir itu yang kena. Ah, inilah makanya berjamaah. Alaikum bil jamaah. Ini kalau kita ramai begini, setan-setan takut. Paling cuma ngintip-ngintip dari gelap-gelap. Makanya hari raya kurban, Idul Fitri, Idul Adha ramai. Untuk apa? Untuk menguatkan. Ini malam ini tabligh akbar ini ramai begini. Wah, yang selama ini imannya down, melihat orang ramai bangkit lagi. Takbir. Bangkit dia full. Begitu nanti pulang sendirian, low bed. Makanya harus terus pulang tidur. Besok jamaah subuh. Di kampus, di sekolah, di kantor lagi bangun pengajian. Komunitas FPI, komunitas jamaah, komunitas Born to Ride, Ride to Jannah. Oh, geng motor. Kap 70. Mantap. Touring kemana-mana. Touringnya bukan tanggung, 6 jam. Di bengkel 4 jam. Enggak apa-apa. Yang penting kebersamaannya, bro. Bukan yang kau kendarai, bukan tujuannya, tapi ada kebersamaan. Nah, pas lagi naik, kawan dorong di belakang. Foto, yang penting kebersamaannya. Kata kawan di belakang, aku udah mau mampus, kau yang enak, gitu dia. Pertama, menyesal dalam hati, diikrarkan di lidah, diamalkan dengan anggota tubuh, menyesal. Lalu kemudian setelah itu menggabungkan diri dengan komunitas. Yang ketiga, sering-sering ziarah kubur dan ngelihat orang sakit. Saya pergi ngelihat orang sakit, anak muda umur 23 tahun mandi di pantai, tiba-tiba luka sedikit aja. Tiba-tiba Allah beri ujian, dalam waktu 9 bulan kanker kulit dari atas sampai ke bawah. Harus dibawa ke rumah sakit. Perempuan seperti hamil 9 bulan, ibu sudah berapa lama? Baru 4 bulan. Apa ini? Cancer. Orang barat menyebutnya cancer, C-A-N-C-E-R, cancer. Orang kita payah nyebut cancer. Apa ini? Kanker, tumor. Harus dibuang daging dalam. Berapa uang untuk membelah, membedah, membuang daging? 40 juta. Kalau sampai pendarahan masuk ICU 70 juta. Ya Allah, satu saudara kita kena kanker mata, hampir sama besar mata dengan kepala, ditutup dengan sapu tangan. Sampai di situ saya disuruh ceramah sama Ustaz Hanan At-Taqi. Silakan Ustaz Somad ceramah. Tak sanggup saya ceramah. Assalamualaikum. Lemas badan saya. Ternyata yang kau hadapi selama ini belum ada apa-apanya, Abdul Somad. Mereka kulitnya, perutnya, matanya, yang satu berlubang leher. Kena kanker tenggorokan. Jadi yang kau rasakan selama ini belum ada apa-apanya, Abdul Somad. Kau baru dilaporkan. Kadang kita hidup ini kita merasa kita lah yang paling berat, kita lah yang paling. Ternyata pergilah ke rumah sakit. Pergi. Besok Pak Ustadz, malam ini juga. Pulang dari sini, pergi ke rumah sakit. Kalau security-nya nanya, mau kemana Pak? Jenguk. Ada keluarga yang sakit? Enggak ada. Jadi Bapak mau ngeliat siapa? Semua yang di rumah sakit nih mau kulihat. Siapa yang nyuruh? Ini Ustaz Somad, tonton videonya. Kalian pun jadi security di rumah sakit ini, ambil juga pelajaran. Ceramahi security itu malam ini. Hai security yang bekerja di rumah sakit. Berapa banyak orang sakit yang kalian lihat? Kenapa tak pernah mengingatkan kalian kepada kematian? Hai dokter-dokter, dokter spesialis, kenapa gaji kalian tak kalian sedekahkan? Keluarkan duit. Potong, upload, like and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita cari hidup yang singkat ini kalau bukan mempertahankan iman istiqomah dan amal soleh. Yang disampaikan Ustadz Abdul Somad malam ini hanya sekutil, hanya seupil, hanya segelintir, 0,1% dari kajian Islam. Makanya besok kalau ada kajian Habib, datang. Ada baca kitab, datang. Ada kajian Ustadz, datang. Jangan pikirkan Habib siapa, Ustadz siapa. Yang penting datang majelis ilmu. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuknya pun ibadah.
Kalau ada kawan di sebelah, ente datang kok tidur. Tidur ini pun ibadah. Kita mengucapkan hari raya kepada teman dari keyakinan agama lain, berdosakah? Enggak boleh. Apa pesan Ustadz Adi Hidayat? Hai orang yang berbeda keyakinan dengan aku bukan enggak sayang sama kamu. Kau adalah saudaraku, walaupun kau bukan satu keyakinan, tapi kau adalah saudara satu kebangsaan NKRI. Tapi mohon maaf, dalam masalah ini kau saudaraku, tapi dalam masalah ini kau juga harus paham keyakinanku. Wala ana abidun ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Insya Allah dia nggak akan marah. Saya bertetangga dengan Pak Panjaitan 4 tahun, bertetangga dengan Baba Yosep 4 tahun. Hubungan kami baik, nggak pernah kami kelahi. Pak Panjaitan, anak pertamanya Posma Panjaitan, anak keduanya Donald Panjaitan, anak ketiganya Tumpal Panjaitan, anak keempatnya Natal Panjaitan, anak kelimanya Pipi Panjaitan. Semua teman-teman saya. Gak pernah kami kelahi, gak pernah kami bertengkar. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad itu radikal, anti kebinekaan, dengan non muslim dia kejam, please deh. Aduh, kalau fitnah yang berkualitas lah. Ustadz, ini non muslim, anaknya nikah, kami sekantor, boleh kami datang? Silakan datang. Ucapannya apa? Selamat menempuh hidup baru. Jangan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Itu untuk sesama muslim. Kami boleh makan nggak Pak Ustadz? Silakan makan. Dia kan ada 2 tenda, Muslim food. Makan Muslim food, silakan. Tapi di sebelah kiri ada non Muslim food. Jangan mampir ke situ. Habis makan pulang, yang satu mampir. Gua nggak makan, kuahnya doang deh. Ciri-ciri taubat diterima Pak Ustadz, mudah menangis mengenang masa lalu. Bangun malam, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Istrinya nanya, Mas nangis kenapa? Ingat mantan. Nangis ingat dosa. Syarat tobat itu 3. An-nadamu fil qalbi, nyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Meleleh air mata. Saya nggak bisa nangis Pak Ustadz, pergi ke Az-Zikra hari Ahad pagi setiap awal bulan, rame, ya Allah. Insya Allah kalau rame-rame nangis, ngelihat kanan nangis, kiri nangis, depan nangis, belakang. Masa gua nggak nangis? Itu namanya latihan nangis. Setelah biasa latihan, undang Ustadz kemari muhasabah, maka nanti malam baru sendirian nangis. Latihan harus ramai-ramai. Setelah sendirian baru. Itu. Ini kalau sendirian nggak nangis. Diajak muhasabah nggak nangis. Diajak baca Quran nggak nangis. Diajak ceramah nggak nangis. Pas nonton Kabi Kaci Kabi Gam Coach Coach Hotahi, melihat Amitabh Bachchan ketemu dengan Sanjay Dutt, nangis. Ustaz, semoga selalu dirahmati Allah, amin. Tanda haji mabrur itu apa Pak Ustaz? Ada perubahan setelah pulang haji. Dulu ibu itu nggak pakai jilbab Pak Ustaz, sekarang jilbabnya panjang. Dulu bapak itu nggak pernah sedekah Pak Ustaz, sekarang sedekahnya rajin. Dulu bapak itu sebelum haji pakai celana pendek Pak Ustaz, sekarang nggak pakai celana sama sekali. Apa tanda Allah cinta? Iza ahbabtuhu, kalau aku cinta kepada hamba itu, aku nu'ainahu yubsiru bihi, aku akan jadi matanya memandang dengan mataku, menjadi telinganya mendengar dengan telingaku, menjadi tangannya menggenggam dengan tanganku, menjadi kakinya berjalan dengan kakiku. Hadis riwayat Muslim. Apa maknanya? Matanya diarahkan Allah memandang yang baik-baik saja, telinganya diarahkan Allah mendengar yang baik-baik saja, kakinya, kalau dia naik pesawat gak mau dia lihat orang yang terbuka aurat, gak mau lihat. Kenapa? Karena
istrinya. Kebetulan ada di sebelah. Tapi kalau dia pergi sendiri ya, itu tanda Allah tak cinta. Bagaimana hukumnya kajian Al-Quran tanpa baca dari Arabnya, sehingga yang dibahas naik artinya saja, minim pemahaman hadis. Guru tersebut ngajak orang untuk ngaji, tapi anak-anaknya tidak ada yang ikut pengajian. Dia pernah bilang, jangan jadi Islam fanatik, jangan takut makan iris karena daging ayamnya tidak dipotong dengan bismillah. Kenapa tidak percaya kepada MUI halal? Nabi hidup nanya ke Nabi, Nabi tinggal nanya ke sahabat Nabi, sahabat Nabi tinggal nanya ke tabi'in yang ulama, sampai kepada imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Setelah mereka tinggal nanya kepada para ulama. Ini kotak soda, kotak yang disebar 2 dan insya Allah kembali juga 2, jangan sampai 1. Dan tolong dipantau, sudah agak-agak jauh dekat ke jalan. Jangan belajar kepada orang yang tidak punya kemampuan syariat Islam. Kalau AC kita rusak, yang kita panggil tukang AC. Kalau mobil rusak, kita bawa ke bengkel mobil. Kenapa ketika pemahaman agama kita serahkan kepada orang yang nggak ngerti agama? Maka tanyalah pada kiai, para habib, para ulama, ngerti bahasa Arab, ngerti nahu, untuk memahami Quran, nahu, sorof, balawah, mantik, bayan, ma'ani, fikih, usul fikih, qaidul fikih. Banyak ilmunya. Belajar di pondok pesantren sampai 7 tahun. Kalau hanya sekedar baca boleh guru tajwid, tapi bertanya, fas'alu ahla dzikri, tanyalah orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Jadi jangan sembarang tentang masalah itu. Saya ceramah di Malaysia seminggu, Kuala Lumpur, pindah ke Terengganu, pindah ke Selangor, pindah lagi, pernah ke Malaka, pernah ke Ipoh. Sebulan sebelum ceramah, Ustadz tolong kirim ijazah S1, kirim ijazah S2, mau diperiksa, diteliti dulu oleh Jawatan Kuasa Islam Malaysia. Setelah diperiksa, periksa, baru boleh ceramah. Bukan sembarangan, tempat kita enggak pakai baju koko, pakai peci, ceramah, enak aja. Terus sebab itu fit and proper test. Saya berharap ke depan majelis ulama mengeluarkan standarisasi Ustadz SIM A, SIM B, SIM C, 2 roda, 6 roda, 2 roda. Oh, Ustadz ini sombong. Enggak, saya juga kalau mau diperiksa silakan. Jangan sampai orang mengatakan apa itu sombong, aliran sesat. Bagaimana status perkawinan? Gimana ceritanya ini? Suami istri nikah secara Islam, oke? Tapi kemudian suami murtad. Nauzubillah. Kalau disebut kata murtad, nauzubillah, ulama, nauzubillah. Bagaimana status perkawinan? Status perkawinannya fasah. Status perkawinannya fasah. Kalau suami yang mencerai namanya tolak. Kalau istri yang minta cerai menggugat namanya khulu'. Kalau salah satunya namanya fasah, maka automatically, wahai para perempuan, kalau suami murabah menjadi Fir'aun, maka pernikahan itu fasah. Jangan lagi kau mau serumah, karena kalau kau serumah dengan dia berarti zina. Bagaimana status anak yang lahir setelah suami murtad? Anak yang lahir sebelum itu muslim. Anak yang berarti kau tidak keluar rumah. Ini pertanyaannya, bagaimana status anak lahir setelah murtad? Loh, kok bisa hamil setelah murtad? Emangnya bisa pakai bluetooth? Berarti setelah dia murtad kau masih serumah, kau berzina. Anak lahir itu anak zina. Anak itu suci, tapi perbuatan kau zina. Bagaimana dengan harta warisan? Maka setelah murtad tidak lagi ada saling mewarisi. Yang menyebabkan orang tidak mewarisi harta, pertama,
mati duluan. Kalau mati duluan nggak bisa ngambil waris. Yang kedua, kafir, murtad. Yang ketiga, membunuh. Orang yang membunuh bapaknya tak dapat harta warisan. Tapi kalian bisa tetap dibagi menurut hukum konvensional, namanya harta gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Selamat siang Pak Ustadz. Saya tidak mau diucapkan selamat siang. Karena kalau selamat siang, siangnya selamat, sorenya. Makanya di awal disebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saudaraku baik. Sudahlah ada Assalamualaikum, ditambahnya lagi Ustadz siang ini selamat. Bagaimana cara merangkul pemuda untuk aktif ke masjid? Apa kira-kira ada cara jalan yang harus dilakukan? Anak muda itu ditanya, kita selesai sampai 11.55. Oh lama. Anak muda itu ditanya pentolan-pentolan, geng-gengnya tanya, kalian mau apa? What do you want? Tanya dialog. Kalian mau apa? Pak, kami nggak mau ceramah kalau penceramahnya Ustadz Somad. Kenapa? Ustadz Somad tuh gua ngajak mati aja. Dia Ustadz jadul. Kami mau Ustadznya anak muda. Kami nggak mau Ustadz pakai sorban, pakai peci, pakai koko. Kami maunya Ustadz yang gaul, pakai celana jeans, pakai kemeja, pakai baju kaos, pakai topi kupluk. Siapa Ustadznya? Nama Ustadznya Muzammil Hasballah dari Masjid Masjid ITB, Masjid Salman. Nama ustadznya Ustadz Evi Effendi. Nama ustadznya lagi Ustadz Hanan Attaki. Nah, undang ustadz itu, jangan undang Ustadz Somad. Ustadz Somad ini fansnya 71 ke atas, sama 7 tahun ke bawah. Yang kemarin nangis minta ketemu itu 7 ke bawah. Yang banyak 7 ke atas. Rata-rata gitu. Kemarin ada datang ke kampus anak demam umur 5 tahun. Nangis manggil Ustadz Somad, Ustadz Somad. Besok bawa anaknya ke sini ya. Ya, dibawa anak, saya peluk, saya cium, saya kasih duit, sehat. Yang satu lagi datang, Ustadz Somad, tolong datang ke rumah emak kami, nangis minta ketemu, nggak bisa jalan, umur 70. Jadi saya renung-renung, berarti fans saya ini 7 ke atas sama 7 ke bawah. Alhamdulillah, yang nangis-nangis mau ketemu itu anak-anak sama kakek-kakek, nenek-nenek. Belum ada anak gadis lagi. Sempat ada, kacau kita. Nah, setelah itu kita tanya, kamu mau apa? Kami nggak fokus kalau ceramah cuman ngomong. Kami maunya nonton bareng. Oke, sediakan infokus dengan audio visual, nonton bareng. Apa filmnya? Ketika Cinta Bertasbih. Apa judulnya? 99 Menara di Eropa. Apa judulnya? Ketika Cinta Bertalbiyah. Udah ada Pak Ustadz? Belum. Nah, setelah itu kasih dia pena satu-satu, kasih komen kritik. Apa yang dapat pelajaran dari film? Nah, begitu. Buat acaranya subuh Ahad. Kenapa dibuat subuh? Supaya terbiasa sholat subuh. Kenapa hari Ahad? Karena hari libur. Apa acaranya? Penyelenggaraan jenazah. Sekarang banyak dibuat acara penyelenggaraan jenazah yang ikut bapak-bapaknya. Jangan, karena bapak ini nanti yang akan dimandikan. Penyelenggaraan jenazah, karena kalau Abdul Somad mati nanti, yang paling Abdul Somad inginkan adalah yang menyelenggarakan jenazahnya adalah anak kita. Ibu mandikan dia setahun berapa kali? Mandi pagi, mandi siang, mandi malam. Makan es krim kotor, mandi. Makan coklat, mandi. Mandi, kencing, mandi. Satu hari 5 kali mandi. Kali 360 hari. 1.500 kali ibu mandikan setahun. Kali 5 tahun. Pokoknya wakeh tenan nih. Dan ibu minta mandi cuma sekali, mandi jenazah. Tapi dia tidak pandai. Maka buat. Nah, masjid buat. Masjid Al-Muhsinin Alfa Indah. Anak-anak muda, SMP, SMA, kuliah. Penyelenggaraan jenazah. Modalnya mahal Pak Ustadz. Loh, penyelenggaraan jenazah nggak ada modal. Cuman kain kapan dengan kapas, kapur barus. Bonekanya yang dimandikan, nggak usah pakai boneka. Cari anak yang bandel satu.
Pak, anak bapak kami izin mandikan. Silakan, memang dia malas mandi, kata bapak. Nah, kasih celana satu, celana Hawaii yang tertutup pusar dan lutut, mandikan gosok. Adik-adik sekalian, gini cara mandikan jenazah ya. Nah, nanti dia senyum-senyum. Loh, jenazah kok senyum? Yang tadi ini pendapat mazhab Hanafi. Selesai 11.55. Oh, bukan selesai 11.55. Waktu kita habis flight pesawat 11.55. Oh, pesawat 11.55. Dan pesawat tidak bisa menjemput kemari. Karena airport belum siap. Jadi kalau sudah selesai nanti batuk aja 2 kali di belakang. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ketika diundang Ustadz Hanan At-Taki ke Pekanbaru, anak muda yang hadir yang membubuhkan tanda tangan 6.000 orang. Penuh tanah lapang. Padahal di malam yang sama artis India Antv datang. Ternyata jamaah terpecah 2. Anak muda ke Hanan At-Taki, emak-emak ke India. Ketika Ustadz Muzammil Hasballah datang, jam 6 sore, anak-anak gadis sudah duduk di masjid. Jam 6. Padahal pengajian jam 8 malam. Semua pada ngomong. Ustadz Somad ceramah 2 soft. Itulah hebatnya. Maka ketika Ustadz Muzammil Hasballah menikah di Masjid Baitur Rahman Aceh, hari takziah nasional. Banyak anak-anak gadis nangis. Berduka. Pak Ustadz, saya mau nanya tentang arisan. Ada yang bilang buka pintu utang. Bagaimana penjelasannya Pak Ustadz? Ngutang boleh apa nggak boleh? Boleh. Maka arisan itu sebenarnya ngutang berjamaah. Dapat arisannya bulan Maret. Yang ikut undian 10 orang. Berarti bayar lunasnya bulan Januari 2019. Sebenarnya akadnya akad utang. Yang nggak sanggup ngutang yang nggak usah ikut. Yang nggak boleh ikut yang nggak sanggup ngutang. Yang kedua yang jantungnya lemah, khawatir waktu digoncang pingsan. Akhirnya ibu yang keluar namanya, apa kata dia? Karena saya kasihan sama yang pingsan, saya berikan untuk dia duluan. Sehat ya. Apa itu Pak Ustadz? Apa hukumnya bagi wanita menikah tanpa restu seorang ibu? Ibunya belum merestui menikah karena ingin anaknya kerja dulu. Karena ibunya mengkuliahkan anaknya tanpa bantuan ayahnya karena mereka selalu telah bercerai. Sekarang si anak membenci ibunya dan tidak mendengarkan kata-katanya. Karena si ibu semenjak bercerai selalu menjelek-jelekkan ayahnya dan mengajarkan durhaka pada ayahnya. Semata-mata karena sang ibu. Ini nanya apa curhat? Jangan pernah kau lawan ibumu. Sebanyak apapun duitmu kau tak pernah menebus 9 bulan 10 hari. Betul? Dia melahirkanmu, meregang nyawa, menyusukanmu 2 tahun, mengalir darahnya dalam darahmu. Ibu, jangan kau lawan. Saya tak pernah melawan ibu saya. Sekali pun tak pernah saya lawan ibu saya. Apapun kata dia, diam. Jurus menghadapi ibu 1, diam. 2, diam. 3, diam. Gak sanggup saya dengar, ambil earphone. Jangan pernah melawan ibu. Lalu gimana ini? Beri penjelasan melalui mulut orang lain. Kira-kira ibu ini suka pengajian nggak? Suka. Siapa ustadz favorit dia? Ustadz Adi Hidayat. Siapa ustadz favorit dia? Ustadz Mahir Tuwailibi. Siapa ustadz favorit dia? Ustadz Fulan, Abah Fulan, Habib Fulan, Habib Jindan, Habib Ali. Panggil Habib, tolong nasihati ibu saya ya. Tanya, Bu, kalau anak kita sudah mau nikah, nikahkan aja Bu. Iya Habib, iya Ustaz, ya udah, insya Allah disetujuinya. Jangan kita mentang-mentang udah ngaji, Mama sini sebentar. Assalamualaikum. Nikahkanlah anakmu. Ini nggak bisa.